Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, yang terhormat kepada Ibu Fitri selaku dosen pengampuh dan teman-teman semua. Puji dan syukur kita ucapkan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul paragraf. Perkenalkan, nama saya Akasa Janah Tamara dengan NPM 20111000474. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Adapun beberapa pendapat dari ahli yang pertama, menurut Ramlan, adalah bahwa paragraf bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok. Kemudian yang kedua, menurut Gories Keraf, adalah suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau luas dari kalimat dan merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Jenis-jenis paragraf. Pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsi. 1. Paragraf pembuka. Umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel. 2. Paragraf isi yang berisi bagian pokok karangan. Yang ketiga, paragraf penutup berisi kesimpulan dan saran. Keempat, paragraf penghubung. Fungsinya untuk menghubungkan antara paragraf satu dan ke paragraf lain. Kedua, jenis paragraf ditinjau dari isinya. 1. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat. Kedua, paragraf deskripsi adalah kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah melihat, mendengar, dan merasakan peristiwa tersebut. Ketiga, paragraf persuasi. Paragraf yang isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Keempat, paragraf argumentasi. Suatu kalimat paragraf yang dimana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Kelima, paragraf narasi. Suatu kalimat paragraf berisi menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Realita Hasana dengan NPM 20 11 10 0143 akan menjelaskan tentang paragraf yang efektif dan letak kalimat utama. Paragraf yang efektif. Pengertian paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu mampu mengarahkan pembaca kemana arah pembicaraan topik utama. Ciri paragraf efektif. Yang pertama, kesatuan fokus yang artinya hanya memiliki satu ide pokok yang dikembangkan. Yang kedua, hubungan antar kalimat menunjukkan koherensi yang saling berkaitan. Yang ketiga, pengembangan yang cukup memadai dalam pengembangan gagasan utama. Yang keempat, hubungan antar kalimat menunjukkan koherensi yang saling berkaitan. Ciri koherensi merupakan ciri penting dalam paragraf efektif. Yang kelima, pengembangan yang cukup memadai dalam pengembangan gagasan utama. Membuat paragraf efektif. Yang pertama, menentukan kalimat topik. Yang kedua, menentukan kalimat penjelas. Yang ketiga, menentukan kalimat-kalimat pengembang. Yang terakhir, menentukan kalimat kesimpulan. Berikutnya adalah kalimat utama. Pengertian kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama.
Pertama, kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas, sehingga tidak dibutuhkan konjungsi, baik antar kalimat maupun intra kalimat. Yang kedua, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf atau deduktif, namun terkadang berada di akhir paragraf atau induktif. Yang ketiga, kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Yang keempat, kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan sebuah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ini diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian dilengkapi oleh beberapa penjelasan khususnya yang berupa contoh-contoh, rinci khusus, bukti, dan lain sebagainya. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah kalimat yang terletak di bagian akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat yang berupa penjelasan seperti fakta, contoh-contoh, rinci khusus, dan bukti-bukti yang kemudian disimpulkan atau digeneralisasikan ke dalam suatu kalimat pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan kebalikan dari paragraf campuran, yakni letak kalimat utama yang mengandung pokok pikiran utama paragraf terdapat di bagian tengah-tengah dari sebuah paragraf, sedangkan kalimat-kalimat penjelasnya berada di awal dan akhir paragraf. Akhir, paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang diawali dengan kalimat yang menggunakan gagasan utama, kemudian disusul oleh kalimat-kalimat pendukung atau kalimat penjelas, dan diakhiri juga oleh kesimpulan berisi gagasan utama pada kalimat di akhir paragraf. Perkenalkan, saya Eti Yuliani, NPM 20011102779. Di sini saya menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah penalaran atau bentuk pemikiran untuk mengambil suatu kesimpulan yang menarik di dalam suatu paragraf, dan berlandaskan pola atau alur pengembangannya. Jenis paragraf bisa dikembangkan menjadi 9, yaitu daftar isi, klimaks antiklimaks, sudut pandang, perbandingan dan pertentangan, analogi, pola kausalitas, generalisasi, klasifikasi, dan definisi luas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang daftar isi. Daftar isi merupakan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku atau bentuk tulisan lainnya. Fungsi daftar isi yaitu untuk memudahkan kita mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus mencari satu persatu. Yang kedua, klimaks antiklimaks. Pengertian dari pola klimaks ini adalah paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa tertinggi atau puncak dari seluruh tulisan. Sedangkan pengertian antiklimaks merupakan alternatif dari ide cerita dengan intens cerita yang akan menuju puncak, tetapi terdapat ide baru yang menurunkan intens cerita menuju ke arah yang lebih rendah secara perlahan. Selanjutnya, sudut pandang. Penjelasan mengenai pola sudut pandang adalah improvisasi paragraf yang berlandaskan pada sudut pandang yang berhubungan dengan letak atau lokasi sebagai penulis. Narasi pada pola pengembangan ini tentu seperti saat menulis sebuah diari, di mana penulis bisa menulis pandangannya tentang sebuah gagasan atau hal yang sudah ada dalam dirinya. Selanjutnya, perbandingan dan pertentangan. Penjelasan tentang perbandingan adalah pola pengembangan paragraf yang berusaha memperhatikan persamaan dua buah entitas atau lebih secara teliti. Sementara pertentangan merupakan pola yang mencermati pertentangan dua buah entitas atau lebih dengan kritis. Selanjutnya, analogi. Analogi ialah pola pengembangan paragraf dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan yang serupa. Selanjutnya, pola kausalitas. Pada pola ini didasari pada pernyataan sebuah sebab akibat. Pada pola paragraf ini menjadikan sebab sebagai ide utama, sementara akibat akan berperan sebagai detail pengembang paragraf. Tetapi pola kausalitas ini bisa bertentangan, yakni akibat bisa bermanfaat sebagai ide utama, sementara sebab bisa berguna sebagai detail
pengembangan paragraf. Selanjutnya, generalisasi. Pada pola pengembangan ini, generalisasi berguna sebagai kesimpulan dari setiap apa yang logikakan yang bersumber pada informasi atau fenomena yang tadi khusus menjadi umum, atau sebaliknya. Selanjutnya, klasifikasi. Pengertian pada pola klasifikasi merupakan upaya untuk mengkategorikan hal apapun yang ada, di mana hal tersebut mempunyai kemiripan dari hal satu dengan yang lainnya. Ini menjadikan setiap hal yang ada bisa memiliki jalinan ikatan dari satu dengan yang lain, menjadi kesatuan yang padu. Selanjutnya, definisi luas. Pada pengembangan paragraf ini menjelaskan tentang ide yang abstrak atau terminologi yang bisa membuat konflik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.